Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik Pak. Bentar ya. Buka dulu. Sama-sama, silakan keluar kelas untuk memenuhi berdua. Siapa keluar kelasnya? Mas Hujan ya? Mas Hujan untuk memenuhi berdua. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya diberi kelancaran dan keselamatan selama praktek dan semua ilmunya menjadi berkah. Sehat selalu, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Hujan. Sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Salih Murokim ada hadir Pak. Ya. Kemudian Bidan Aditya Pura, Hadir. Bimoro Wicaksono, hadir. Setio Kabul, hadir. Kemudian Dewa Rizky, Baru hadir. Oke. Kemudian nama ini Mas Salih. Sakit perut diare katanya Pak. Sakit perut, saya belum ada ya tadi. Sudah dikirim lewat WA apa Pak? Oke. langsung ke TU Pak, kata ibunya tadi. Itu ya. Mungkin cuma Mas Dewa yang nggak berangkat. Oke, kita lanjut ke materi saja. Untuk kali ini ada tahu kita mau membahas apa? Nggak tahu, nggak tahu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus G75 dan juga siklus G76 dalam pemrograman mesin CNC. Untuk yang kemarin kalian sudah dapat pemrograman untuk siklus pembuatan bertingkat yaitu B71, dan sekarang kita berlanjut ke materi yang terakhir ya di semester ini, yaitu pembentukan siklus pembentukan B75 dan B76. Bentar ya, untuk materinya saya sudah terlihat ya teman-teman, belum tulis. Sudah Pak. Biar lebih enak saya akan saya jelaskan ya terlebih dahulu sebelum kalian nanti melakukan praktek pemrograman menggunakan aplikasi Swansoft di laptop kalian masing-masing seperti biasanya. Untuk pertama kita akan membahas tentang siklus G75. Apa sih siklus G75 itu? Kita simak bareng-bareng ya. Siklus G75 ini merupakan siklus pembuatan alur atau groove yang kalian dapat mengatur alurnya, kemudian kedalaman serta kecepatannya. Jadi ketika kalian menggunakan siklus G75 ini, kalian tidak perlu membuat program secara satu persatu ketika membuat bentuk pembuatan seperti di gambar ini. Jadi kalian cukup membuat siklus G75 dengan dua baris program saja, kalian sudah dapat membuat bentuk pembuatan seperti di gambar ini. Itu ya untuk pengertian dari siklus G75 adalah merupakan pembuatan alur atau groove. Lanjut. Nah, ini merupakan format dari siklus G75 ya teman-teman. Jadi di sini G75 itu ada dua baris. Yang pertama adalah G75R dalam kurung E, dan yang bawah adalah G75X dalam kurung U dan dalam kurung Y, P dalam kurung delta I, I dalam kurung delta K, dan S dalam kurung SJ. Apa sih Pak untuk penjelasannya? Nah, kita simak balik-balik di bawahnya. Titik E itu merupakan jarak kembali alat potong. Jadi ketika kalian melakukan pemakanan, nanti kalian akan menentukan besaran dari kembalinya alat potong yang kalian gunakan. Jadi misal kalian menggunakan alat potong yang berlebar 3, itu nanti berapa lebarnya itu tergantung bahan yang kalian gunakan. Kemudian
U merupakan posisi sumbu X. Jadi itu U merupakan program kedua di mana mewakili dari sumbu X. Sumbu X merupakan kalau gampangnya itu perhitungan diameter ya kalau di mesin yang disebut. Jadi untuk U ini mewakili besaran dari posisi sumbu X seperti itu. Kemudian untuk yang W itu adalah mewakili dari sumbu Z. Jadi untuk pengaturan tekanan absolutnya itu menggunakan pengaturan Z yang diwakili dengan besaran W. Dan kemudian yang bawahnya adalah delta I, merupakan pergeseran potong dari sumbu X. Jadi ketika kalian sudah menentukan titik awal dari sumbu X, kalian perlu mengisi berapa sih gesernya dari sumbu X tersebut. Nah, jadi ketika kalian sudah mengisikan atau mengisi besaran dari titik utama dari posisi sumbu X, kalian juga perlu mengisikan besaran gerakan dari sumbu X itu mau kalian letakkan setelah dari titik utama itu kalian tambah berapa jaraknya itu. Jadi kalian isi di P dalam kurung delta I itu ya. Dan kemudian ini itu dalam satuan mikro. Jadi kalau yang satuan itu dari ini kita menggunakan satuan biasa milimeter. Dan kemudian kalau di delta I dan delta K ini menggunakan satuan mikro. Gitu. Dan yang delta K serupa dengan delta I merupakan pergeseran sebesar. Seperti yang delta I tadi itu merupakan pergeseran dari sumbu Z-nya itu kalian mau geser dari titik berapa ke berapa. Gitu ya. Mungkin dari kalian masih bingung, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya agar terdapat gambaran yang jelas. Nah, ini merupakan contoh aplikasi dari siklus D75. Tadi dijelaskan bahwa startnya itu misal kita gunakan Z-2025 itu merupakan perhitungan dari titik awal benda yaitu di sini, kemudian nanti akan berakhir di sini. Kita lihat perhitungan dari sini itu berapa, di sini kita anggap saja 32, dan di situ kenapa bisa min 25 Pak? Nah, itu merupakan pengurangan dari lebar alur yang akan kita buat gitu ya. Jadi untuk letak Z pertama itu kita menggunakan Z-25 dikarenakan 32 min 7 itu merupakan lebar alur dari lebar alur yang akan kita buat. Kemudian itu akan ditambah dengan lebar pahat. Ketika tadi sudah ditambah Z25 itu kita ketemu di sini, maka nanti akan ditambah lagi dengan lebar pahat yang digunakan. Misal lebar pahat yang akan kita gunakan adalah berlebar atau besarannya itu sebesar 3 mili. Jadi kita tambahkan pada titik Z, misal Z sama dengan min 25 plus 3 seperti gambar di sini, maka hasilnya menjadi Z sama dengan min 28 seperti itu. Dan untuk X-nya itu merupakan diameter alur yang akan kita buat. Jadi untuk diameter awal di sini dikatakan 42 dan alur yang akan kita buat merupakan 32 atau diameter 32. Maka untuk X-nya kita buat menjadi X 32 dan Z min 32. Itu lanjut ya. Nah, ini merupakan contoh pemrograman dari siklus D75. Sebenarnya untuk D75 pokoknya itu cuma di sini ya, cuma di sini. Untuk yang ini dan ini itu merupakan program terbuka dan juga program tutup. Untuk program intinya dari siklus D75 ini hanya 2 baris ini. Kita ulas satu persatu ya, dari atas
di situ dituliskan T0202 D75 D98 S200 N03. Nah, untuk T0202 ini menunjukkan letak dari pahat yang kalian gunakan. Misal kalian menggunakan pahat 02, maka kalian tuliskan di situ T02. Dan untuk 02 yang belakang ini merupakan offset dari pahat yang kalian gunakan. Dan biasanya ketika menggunakan pemrograman di simulator ini, kalian menggunakan angka kembar ya, karena setiap pahat itu memiliki titik offset masing-masing. Jadi kalian untuk lebih mudahnya, daripada nanti ketika kalian menggunakan offset dari pahat lain, ada kemungkinan untuk tidak berjalannya program, maka saya sarankan ketika kalian melakukan pemrograman dengan CNC ini, kalian menggunakan offset yang sama dengan pahat yang kalian gunakan, gitu ya. Untuk T0202 dan D9798 merupakan pemrograman awal dari siklus ini, D78, D78 dan G98 dan G97 itu merupakan setting yang digunakan untuk menyeting spindle speed atau kecepatan putaran di situ, yaitu 250. Dan untuk M03 itu merupakan pemrograman dimulainya atau penghidupan dari spindle. Kemudian untuk yang berikutnya adalah G02 X47Z 2 dan M8. Ya, ini merupakan Geno, itu kalian sudah tahu juga ya, ini merupakan program untuk pergerakan tanpa pemakanan. Jadi di sini fungsi dari program nomor 2 ini digunakan untuk pendekatan ke benda kerja, seperti itu ya. Di situ tertulis X47, bentar ya, X47 Z2 dan M8. Dan M8 di sini itu merupakan program untuk menghidupkan bulan. Oke, kita lanjut ke program berikutnya. Di situ juga dapat D0 lagi, tetapi untuk lebih mudahnya kita tuliskan D0 dan kita tuliskan Z28. Ya, di bawahnya kita akan masuk ke program inti dari siklus G75. Di situ tertulis R1. R1 itu merupakan kejauhan setelah penyayatan, yaitu sekitar 1 mm. Kemudian untuk program berikutnya dituliskan D75 X32 Z32 P1000 dan I2500 F50. Di situ kita bisa jabarkan seperti ini mudahnya. Itu merupakan perintah dari siklus pembubutan alur dengan diameter 32, kemudian penyayatan sejauh min 32, kemudian penyayatan mewakili P, yaitu mewakili X banyak 1000 mikron atau setara dengan 1 mili, dan kemudian untuk penyayatan dari I, yaitu mewakili sumbu Z atau panjang penyayatan yaitu 2500 mikron atau setara dengan 2,5 mili. Dan di sini juga ada terdapat program F, di mana program F ini untuk menentukan sudinya atau kecepatan pemakanan intinya untuk sudi F50 ini. Dan kemudian di bawahnya ada format M5, yaitu spindle berhenti seperti biasa, kemudian M9 yaitu pull off. Ini yang berikutnya di 28 merupakan menjauhkan posisi zero mesin lagi. Untuk O itu mewakili X dan W itu mewakili Z, dan M30 untuk menutup program selesai. Seperti itu ya. Ini ada yang ditanyakan untuk siklus G75 ini sebelum kita lanjut ke siklus G76. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kita lanjut ke siklus G76. Nah, apa sih siklus G76 ini? Siklus G76 ini pada dasarnya merupakan pemrograman siklus untuk pengerjaan bulir. Untuk pengerjaan bulir seperti gambar di PPT ini, seperti itu ya.
itu merupakan gambar real dari siklus pengerjaan 76. Lanjut. Kemudian kita akan menyimak dari format siklus D76 ini, di mana di sini terdapat dua baris juga. Saya tekankan di sini bahwa setiap siklus itu minimal ada dua baris program ya, seperti D71 juga. Itu terdapat dua jenis program atau dua baris program yang digunakan untuk melakukan siklus tersebut. Di sini kita simak satu persatu. Di atas tertulis D76 P020260 I100 R01. Dari yang bawah D76 X8,5 Z15 P812 I100 dan F1,25. Itu apa sih Pak? Terangannya apa? Nah di sini kita jelaskan ya. Untuk yang atas terlebih dahulu D76 itu jelas ya. D76 merupakan perintah dari pemakanan atau siklus ulir, dan yang kode P itu kopagaba ya Pak, dan itu di sini bakal dijelaskan. Untuk 02 yang pertama itu merupakan pengulangan sayatan pada finishing ulir. Di situ dituliskan 02 berarti menggunakan 0,2 mili untuk finishing ulir, atau pengulangan sayatannya itu menggunakan 0,2 mili. Kemudian untuk yang B itu merupakan sudut bebas pahat, di mana di situ tulisan 02 juga itu merupakan sudut yang digunakan untuk pembebasan pahat. Kemudian C itu merupakan sudut ulir, di mana ketika kalian menggunakan parameter matriks itu kalian menggunakan sudut 60, dan ketika kalian menggunakan inci kalian akan menggunakan sudut 55. Dan kemudian Q di situ merupakan kedalaman sayap ulir normal. Di situ tertulis 100 itu dalam satuan Recon. Jadi ketika satu kali penyayatan itu kalian memakan sebanyak 0,1 mili. Kemudian yang R di situ merupakan sisa untuk finishing ulir. Di situ tertulis 0,1 mili ya. Jadi kalian menyisakan 0,1 mili untuk finishing ulir. Dan berikutnya X merupakan diameter dalam ulir, seperti digambar. X itu merupakan diameter setelah kalian melakukan ulir ya. Dan untuk Z itu merupakan panjang ulir yang akan kalian buat. Dan untuk P itu merupakan tinggi ulir, yaitu selisih antara diameter luar dan juga diameter dalam. Dan yang terakhir adalah F atau pisah ulir, yaitu jarak antar ulir. Atau kalian lebih mudahnya bisa bilang itu pitch. Nah, di sini kita sebelum kita melakukan praktek, kita juga harus memahami perhitungan dari bagaimana kita pembuatan ulir agar ukurannya itu benar. Di sini kita akan melakukan perhitungan beberapa aspek. Contohnya kita menggunakan ulir dengan ukuran yang 12 kali 1,5. Di situ kita harus memperhitungkan terlebih dahulu untuk tinggi ulirnya, yaitu dengan rumus 0,65 kali F. Di situ apa sih Pak 0,65? Di situ merupakan ketetapan ya. Jadi setelah melakukan penelitian dari beberapa ahli, ditemukan ketetapan atau nilai mutlak untuk perhitungan dari tinggi ulir ini, yaitu 0,65 dikali feeding. Tadi sudah ditentukan ya feedingnya berapa, jadi kita tinggal memasukkan feedingnya. Dan kedua, yaitu kita mengukur diameter minor atau X dengan cara diameter mayor atau diameter pertama dikurangi dengan 2 kali tinggi ulir. Dan di bawahnya kita disajikan dengan perhitungan yang kita bahas di atas, di mana di situ tertulis 0,65 kali F, di mana tadi F-nya merupakan 1,5, sehingga ditemukan P sebesar 0,975 mili, dan dituliskan pada program yaitu P975. Sampingnya terdapat perhitungan dari diameter minor. Di situ terdapat diameter mayor ya. Tadi dituliskan 12 dikurangi dengan 2 kali dari
antidomir yang telah kita hitung tadi, yaitu 2 kali 0,95 diperlukan 1,95 dan 12 dikurangi 1,95 ketemu 10,05 dan disitu ada program yaitu X 10,05 gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini merupakan contoh dari program siklus B76 beserta dengan benda kerja yang akan menjadi hasil dari siklus atau program B76 ini. Kita simak dari atas ya. Itu dari atas kita menggunakan B97, S750 dan M03. Seperti tadi yang di siklus pembuatan alur, B97 merupakan program untuk mengatur agar kecepatan putaran itu menggunakan 750 secara konstan atau stabil atau secara terus-menerus menggunakan S750 dan M03 merupakan pengaturan spindle on. Kemudian yang bawahnya B0 merupakan gerak lurus tanpa pemakanan dan di situ juga tertulis T0303 seperti tadi merupakan menggunakan T03 dan juga offset 03. Di bawahnya B0 lagi yaitu pemakanan gerak lurus tanpa pemakanan dengan X sebesar 15 dan Z20 itu untuk pendekatan kerja dengan pahat. Kemudian kita turunkan Z sebanyak 2 dengan format B0 juga, dan di bawahnya kita menggunakan format B71 untuk pemakanan X 12,5 dan MV 0,5, dan ini merupakan program inti dari siklus B76. Nah, di situ merupakan program inti dari G76, tertulis di situ G76 awal merupakan program dari komputer hilir. Dari situ tertulis program P untuk pengaturan sudut pemakanan dan juga sudut pembebasan dan juga sudut untuk parameter yang kalian gunakan misal metris ataupun inci. Dan kemudian Q itu merupakan adalah penyayatan dan juga R merupakan finishing atau sisa finishing yang kalian gunakan. Di bawahnya terdapat format lagi atau baris kedua yaitu D76 X 10,5 merupakan kedalaman penyayatan, kedalaman ulir yang akan dibuat. Kemudian Z merupakan panjang ulir yang akan kalian buat, dan P merupakan tinggi ulir, I merupakan kedalaman penyayatan seperti yang di atas, dan kemudian F itu merupakan intinya ya, dan yang bawah merupakan G0 yaitu pengangkatan setelah pemakanan G76 ini, dan bawahnya juga merupakan kebebasan dari pahat, dan D28 itu merupakan format dari pembebasan atau kembalinya ke posisi 0, dan M5 itu tentunya untuk selesainya program, dan M30 dan M5 adalah spindle off, dan M30 merupakan selesainya program. Begitu ya teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan awal dari siklus G75 dan siklus G76. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan secara langsung ketika kalian praktek ya. Nah, untuk prakteknya sendiri, kalian nanti akan mencoba, untuk lebih mudahnya, kalian akan mencoba program yang sudah ada terlebih dahulu. Kalian nanti coba-coba kalian masukkan dan juga kalian atur offsetnya tentunya agar pemakanannya itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Jadinya nanti kalian langsung aja untuk melakukan praktek seperti biasa menggunakan aplikasi SwanSoft yang ada di lab atau di laptop kalian masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalannya. Setelah ini kalian langsung praktek saja ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan akan saya jawab. Saya juga akan menunggu kalian di sini juga. Gitu ya. Mungkin kalian langsung bisa praktek. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk prakteknya di sini kita akan mencoba untuk memasukkan program dari siklus G76 atau siklus ulir ini ke
aplikasi Swansoft ya. Jadi kita akan coba di sini bareng-bareng. Nanti kalian juga buka aplikasi di laptop kalian masing-masing. Tentu saja sudah terlihat di layar. Ini kita akan menggunakan mesin Fanuc OIT ya. Kita langsung run saja. Nah, kemudian untuk yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita mematikan emergency, kemudian menyalakan mesin, dan kemudian kita ke pemasangan tahap terlebih dahulu. Terus kita pilih di sini data. Ini kita gunakan yang trip ya untuk kita membuat kulit. Kita add to di tool station 1, kemudian kita pencet di sini dan kita mundur. Oke, sudah terpasang ya. Kita tekan OK. Kemudian kita setting benda size. Kemudian kita masukkan di sini untuk diameternya, katakanlah kita ambil 13. Kemudian untuk panjangnya, karena panjang ini tadi 48, kita ambil saja 100. Oke, langsung kita OK. Pas sudah terpasang, tinggal kita membuat program. Di sini untuk membuat program seperti biasa ya, kita masukkan dulu edit, kemudian kita pencet di tombol program, kemudian kita pencet build. Dan kebetulan tadi saya sudah mencoba untuk memasukkan program yang terdapat di PPT ini. Tadi nama programnya apa ya? Cepat kayak ini. Kita tekan ke bawah. Nah, ini nampak programnya sudah saya inputkan. Di sini tinggal kita mengatur untuk offsetnya. Nah, untuk yang belum bisa mengatur offset, ini kita belajar bareng ya untuk pengaturan offsetnya. Untuk pengaturan offsetnya kita mulai dari pendekatan benda kerja terlebih dahulu. Di sini ada di menu machine operation, di bagian rapid position kita taruh di bagian kanan. Kemudian sini sudah kita lihat di sekarang 20 saja. Sudah pahat, sudah mepet ke benda ya. Seperti ini. Kemudian nanti kita langsung ke menu pos. Kita bisa lihat di situ tertulis X 200 min 260 dan Z di titik min 501 titik 500 ya. Kita catat nilainya tersebut. Kemudian nanti kita masukkan ke bagian offset setting, kemudian di offset, kemudian di geom. Nah, itu kebetulan sudah tertulis sama ya, min 260 dan min 501 min 500 itu sudah sesuai dengan yang di posisi pos tadi. Ya, itu sudah sesuai. Kalau belum sesuai nanti kalian bisa ubah sendiri di laptop kalian masing-masing. Intinya seperti itu. Jadi kalian harus sesuaikan di bagian offset bagian geom dan juga di bagian pos agar nanti ketika prosesnya itu tepat ya untuk offsetnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian tekan di tombol job ini dan kalian mundurkan atau setting Z-nya agar ke belakang dulu penjauhan, kemudian kalian tekan OK, tekan saja. Dulu ya, kita set. Oke, kita lihat di sini tadi terjadi pemakanan ya X-nya karena pahatnya itu bentuknya tidak lurus seperti pahat lurus. Untuk mengatasinya kita
setting RC-nya lagi, kita replace itu ya. Jadi ini sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Untuk panjang dulunya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, mari kita langsung jalankan proses situasinya. Untuk partnya juga sudah saya munculkan begitu jauh, dan kalian pencet di George, kemudian di line. Lupa gitu. Oke, dan kita situ mesinnya sudah berjalan. Dan lihat apa ya, itu akan beberapa kali karena terdapat siklus berulang gitu ya. Mulai tertentu ya untuk dulu ya. Untuk karena pemakanannya kita ambil 1 mikron atau di satu makanan sedikit, tapi nanti hasilnya bisa lebih bagus. Saya ya, kita lihat untuk hasilnya dulu. Lihat. Nah, itu untuk hasil dari program 76. Apakah dari teman-teman atau murid-murid sudah jadi juga seperti ini? Sudah jadi ya? Alhamdulillah. Dan nanti untuk ada penugasan juga untuk memperdalam dari kemampuan pembuatan program G76 dan G76 ini. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari Bapak. Nanti di rumah diulang lagi, mungkin dengan program yang berbeda, atau mungkin kalian bisa mengulangi dengan program yang sama ini terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin dari pelajaran atau praktek hari ini dicukupkan. Kalian hati-hati dalam perjalanannya, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Dari saya akhir kata, mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.